Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya admin CBT Ruki. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan cara atau tutorial bagaimana mengurus STR baru. Sebelum masuk aplikasi, ada pun yang perlu dipersiapkan yaitu file yang akan diupload. Pertama, pas foto ukuran 4x6, latar belakang merah, kemudian posisi tegap, ukuran filenya maksimal 200 KB dengan format PNG, JPG atau JPEG. Kemudian kartu tanda penduduk, ukuran filenya maksimal 1 MB dengan format PNG, JPG atau JPEG. Kemudian selanjutnya ijazah. Kemudian sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi bisa didapatkan di kampus. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter. Nah, di sini SKBS-nya usahakan yang ditandatangani oleh dokter itu yang ber-SIP atau tercantum nomor SIP-nya. Kemudian selanjutnya surat sumpah profesi. Sumpah profesi bisa didapatkan dari kampus. Kemudian selanjutnya surat pernyataan patuh pada etika profesi. Nah, ini didapatkan dari akun Niranya. Silahkan dihubungi DPK PPNI yang ada di wilayahnya. Nah, kemudian ukuran filenya yaitu maksimal 1 MB dengan format PDF. Nah, selanjutnya kita masuk ke webnya yaitu ktki.kemkes.go.id, lalu di enter. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Silahkan klik KTKI Kemkes. Nah, ini adalah tampilannya. Silahkan diklik aplikasi STR online. Nah, silakan selanjutnya seperti ini. Nah, bisa juga sebelum kita lanjut silakan dibaca-baca dulu. Kemudian untuk peserta pendaftaran baru yang belum punya PIN, silakan klik belum punya PIN. Nah, kemudian silakan masukkan data-data yang dibutuhkan yaitu emailnya, kemudian konfirmasi email, kemudian nomor NIK-nya, kemudian nama KTP-nya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah diisi, jangan lupa masukkan captcha-nya. Nah, kemudian selanjutnya setelah semuanya diisi, silakan klik daftar. Nah, jadi di sini registrasi berhasil. Di sini bagian bawah sukses terdaftar dan PIN-nya silahkan di-save. Jadi ingat ya, PIN-nya itu harus di-save karena PIN itu akan digunakan setiap kali kita masuk untuk mengakses, atau boleh juga dicek melalui emailnya karena PIN-nya akan dikirim ke emailnya. Selanjutnya, silahkan masukkan alamat emailnya, kemudian PIN yang tadi silahkan dimasukkan PIN-nya, kemudian jangan lupa dimasukkan captcha-nya. Setelah itu, silahkan klik masuk. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Silahkan kalian pilih registrasi baru karena kalian baru bermohon. Nah, jadi di sini ada pilihan lulusan sebelum tahun 2013 atau lulusan di atas tahun 2013. Nah, di sini silahkan dilengkapi perguruan tingginya,
Kebetulan di sini perguruan tingginya adalah Stika Siti Fatimah Mamuju, jadi bisa dicari saja kata kuncinya. Kemudian selanjutnya program studi. Kebetulan program studinya adalah program Professionals. Nah, selanjutnya diisi nomor induk mahasiswanya. Di sini saya tutupi ya setiap nomor-nomor yang tidak bisa ditampilkan. Nah, kemudian setelah diisi nomor induk mahasiswanya, selanjutnya silahkan diklik konfirmasi data ke Kemenristek Dikti. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Kebetulan saya tadi sudah logout, maka kembali akan diarahkan untuk memasukkan datanya seperti emailnya, kemudian PIN-nya, dan captcha-nya. Jadi setiap kali kita logout akan diarahkan untuk memasukkan kembali datanya seperti ini. Selanjutnya, silahkan klik registrasi ulang. Mohon maaf, prosesnya agak lambat karena di tempat saya jaringannya kurang mendukung. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama perpanjangan, kemudian naik level, kemudian alih profesi, kemudian RPL. Nah, untuk naik level itu, yang dimaksud dengan naik level adalah dari STRD 3 kemudian naik level ke STR Nurse. Nah, selanjutnya saya pilih naik level. Nah, selanjutnya data yang diminta adalah nama lengkapnya, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, selanjutnya masukkan nomor STR-nya, kemudian setelah semua data diisi, jangan lupa dicek kembali terutama nomor STR-nya. Selanjutnya klik kirim. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada pemberitahuan, yaitu penyesuaian data tenaga kesehatan dalam registrasi STR online versi 2.0. Kemudian klik lanjut. Jadi seperti ini ya
tampilannya ini adalah surat pemberitahuannya bahwa datanya saat ini sedang disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada permintaan lagi, yaitu untuk penyesuaian data dirinya. Apakah data dirinya ingin disesuaikan dengan Dukcapil atau data dari STR lama? Nah, jadi kebetulan STR lamanya tidak ada masalah dan datanya sesuai. Jadi saya di sini memilih data dari STR lama. Kemudian selanjutnya klik mulai. Nah, selanjutnya yang diminta adalah info pribadinya, kemudian di step 2 itu info administrasi, kemudian step 3 yaitu uji kompetensi lulusan. Nah, baik, pertama-tama yang dimasukkan adalah info pribadinya, yaitu pas foto resmi, nah untuk pas foto resminya di sini tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa ukuran filenya itu, ukuran fotonya itu 4x6 maksimal 200 KB dengan format PNG, JPG atau JPEG. Nah, selanjutnya upload berkasnya dengan cara klik telusuri, kemudian pilih file yang telah disimpan di dalam folder. Nah, selanjutnya upload berkas kedua yaitu surat sehat. Nah, jadi surat sehat yang dimasukkan di sini sesuai dengan penjelasan saya di awal, yaitu surat sehat yang ditandatangani oleh dokter yang punya SIP dan nomor SIP-nya itu dicantumkan di dalam surat sehat. Apabila tidak tercantum nomor SIP-nya, maka surat sehat tidak akan bisa diupload. Nah, selanjutnya upload STR lama. Nah, kemudian yang diupload adalah sertifikat kompetensinya. Nah, untuk sertifikat kompetensinya ini bisa didapatkan di kampusnya. Kemudian selanjutnya upload ijazahnya. Kemudian daftar melalui provinsi. Nah, untuk nomor KTP-nya, jadi di sini sudah otomatis terisi. Nah, di sini juga ada data lahirnya. Nah, di sini juga sudah otomatis terisi. Kemudian selanjutnya alamat rumahnya, silakan dilengkapi alamat rumahnya.
Nah, selanjutnya, jika kalian sudah mengisi alamat rumah, silahkan dicek kembali apakah masih ada yang kurang sesuai atau gimana. Nah, setelah itu silahkan kalian masuk korespondensi. Nah, di bagian korespondensi sini, jika kalian ingin menyamakan alamat rumahnya dengan alamat koresponden, silahkan di checklist alamat koresponden. Nah, silahkan disesuaikan kembali. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah sesuai, silakan klik lanjut. Nah, jadi di sini berhasil ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke step 2. Di sini ada info administrasi. Nah, jadi silakan kalian pilih jika kalian sudah bekerja, silakan diisi sudah bekerja. Jika kalian belum bekerja, silakan diisi di checklist belum bekerja. Nah, di sini saya pilih saya belum bekerja. Nah, selanjutnya silakan dilengkapi data yang diminta. Nah, jadi data yang diminta di sini adalah data pendidikannya. Silakan dilengkapi.
Setelah data pendidikannya diisi, kemudian selanjutnya data kompetensinya, yaitu di sini kita isi profesinya adalah perawat. Setelah semuanya diisi, kemudian silakan dicek kembali data-data yang dimasukkan apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, silakan diklik lanjut. Nah, selanjutnya di sini penyampaian bahwa penyimpanan data administrasi berhasil. Kemudian selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu uji kompetensi lulusan. Nah, adapun data yang diminta yaitu nomor sertifikat kompetensinya, kemudian tanggal sertifikat kompetensi, kemudian tempat uji kompetensi, dan tanggal uji kompetensi. Nah, silakan dilengkapi. Kemudian setelah sudah dilengkapi, jangan lupa dicek kembali, jangan sampai nomor sertifikat kompetensinya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya klik selesai. Nah, tampilannya di sini data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Nah, silakan pastikan data Anda sudah benar. Apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit bukan merupakan tanggung jawab Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, apabila masih ada kesalahan data, klik batal untuk memperbaiki. Jadi di sini dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Jika datanya sudah benar, silakan diklik di sini di checklist. Setelah kalian klik checklist, maka kalian akan diarahkan untuk mengklik selesai. Nah, selanjutnya data usulan registrasi STR saudara telah selesai. Nah, kemudian akan dilakukan validasi dan keabsahan data. Jadi, jika saudara menerima informasi melalui emailnya, data terdapat kesalahan atau kekurangan atau ketidaksesuaian, lakukan perbaikan data secepatnya. Jika data benar atau asli, disetujui, kemudian lakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing yang didapat melalui menu atau cek status, dan selanjutnya saudara bisa mengetahui
proses usulan registrasi STR dengan mengklik juga cek status melalui web KTKI kemkes.go.id. Jadi silakan ya dicek di status. Nah, di sini kalian telah menyelesaikan langkah 1. Nah, selanjutnya masih ada langkah 2, yaitu validasi dokumen pengajuan. Kemudian langkah 3 yaitu pembayaran. Kemudian selanjutnya langkah 4 yaitu aprovat dan tanda tangan elektronik. Kemudian selanjutnya setelah langkah 4 yaitu langkah 5 cetak STR. Jadi silakan kalian menunggu kembali melalui emailnya. Nah, selanjutnya setelah kalian menerima pesan melalui emailnya, silakan masuk melalui akun KTKI-nya. Jadi harus diingat ya PIN KTKI-nya. Nah, silakan dimasukkan alamat email, kemudian PIN-nya, kemudian captcha-nya, lalu klik masuk. Nah, kemudian selanjutnya tampilannya seperti ini. Silakan diklik cek status. Permohonan Anda disetujui, registrasi Anda telah disetujui. Silakan melakukan pembayaran dengan detail sebagai berikut. Nah, jadi di sini pembayarannya itu nominal 100.000, kemudian kode billingnya silakan dibayar melalui kode billing tersebut. Nah, di sini diselesaikan pembayarannya sebelum tanggal 25 Juni 2021. Nah, ini contoh ya. Jadi nanti akan ada laporannya. Untuk pembayarannya itu ada batasnya. Dilakukan pembayarannya menggunakan kode billing di atas melalui teller ATM atau m-banking. Atau boleh juga melalui kantor pos. Nah, jadi jelas ya untuk pembayaran nominal registrasi STR ini. Nah, selanjutnya setelah kalian menerima kembali pesan melalui emailnya, silahkan kalian masuk kembali ke akun KTKI-nya dan selanjutnya silahkan cek status pengajuan Anda masuk bagian cetak e-STR. Nah, untuk tutorial cetak e-STR saya akan membuatkan tutorial tersendiri karena mencetak e-STR harus benar-benar teliti dan hati-hati karena hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mencetak e-STR-nya. Nah, selanjutnya di sini ada peringatan cetak. Cetak dokumen e-STR-nya atau legalisir STR hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi pastikan laptop atau komputernya sudah terhubung dengan printer warna dan sudah disiapkan kertas HPS A4 80 gram. Sekian tutorial daftar STR kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.